Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dari kelas 10 MIPA 4, nomor urut 21. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu momentum dan impuls. Jadi momentum merupakan salah satu peristiwa tumbukan. Yang dimaksud tumbukan adalah suatu benda menabrak dinding. Nah, itu yang dinamakan peristiwa tumbukan atau momentum. Momentum merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan benda. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Secara sistematis, persamaan momentum dapat ditulis sebagai berikut. P kecil sama dengan M kali V. P kecil merupakan momentum sendiri yang satuannya kilogram meter per second. M sama dengan massa yang satuannya kilogram. V sama dengan kecepatan meter per second. Contoh soalnya yaitu benda bermassa 10 kg memiliki kecepatan 20 meter per second. Dimasukkan rumusnya yaitu P sama dengan M kali V. Massanya sendiri 10 kg dikali 20 meter per second. Yang diketahui jawabannya yaitu 200 kg meter per second. Karena momentum membicarakan tentang vektor, jadi benda bermassa 10 kg yang memiliki kecepatan 20 meter per second itu bergerak ke arah mana? Jika ke arah kanan atau timur itu berarti positif, jika itu kiri atau barat yaitu itu negatif. Sekarang berbicara tentang impuls. Impuls adalah perubahan momentum, yaitu impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya itu yang bekerja pada benda. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Untuk menghitung besar impuls dalam satu arah dapat menggunakan persamaan berikut. I sama dengan F kali delta T. I adalah impuls yang satuannya kilogram meter per second. F sama dengan gaya yang bekerja pada benda, yaitu satuannya Newton. Delta T yaitu selang waktu. Benda bermassa 3 kg dilemparkan dengan kecepatan 5 meter per second, menabrak dinding lalu memantul kembali ke arah semula, yaitu dengan kecepatan negatif 2 meter per second. Karena ke arah kiri jadi negatif. Lalu dimasukkan ke dalam rumus impuls. I sama dengan M kali V aksen kurangi V. Massanya 3 dalam kurung negatif 2 kurangi 5 sama dengan 3 kali negatif 7 sama dengan negatif 21 kg meter per second. Hubungan antara impuls dan momentum. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda, yaitu momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. I sama dengan P2 kurangi P1. I sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. I sama dengan M dalam kurung V2 kurangi V1. I sama dengan delta P atau F kali delta T sama dengan delta P. Rumusnya F sama dengan delta P kurangi delta T, yaitu F adalah gaya, satuannya Newton, delta P merupakan momentum, perubahan momentum, kilogram meter per second, delta T adalah selang waktu, satuannya second. Persamaan di atas menyatakan bahwa impuls merupakan perubahan momentum. Satuan impuls sama dengan satuan momentum. Satuan impuls adalah Newton second dan satuan momentum adalah kilogram meter per second, atau dapat menggunakan keduanya karena dimensinya sama. Sekarang tentang grafik impuls. Jika gaya impuls F yang berubah terhadap selang waktu digambarkan grafik gaya dan waktunya.
maka luas arsir dalam selang waktu delta T, di mana delta T sama dengan T2 kurangi T1, sama dengan luas arsir. Di bawah grafik gaya dan waktunya, dengan batas nilai dari T1 atau saat kontak terjadi sampai dengan T2 saat kontak berakhir. Perhatikan gambarnya. Sekarang, hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum sangat penting untuk menganalisis benda-benda yang berinteraksi. Hukum kekekalan momentum diterapkan pada proses tumbukan semua jenis, di mana prinsip tumbukan mendasari proses tumbukan dua buah benda. Rumusnya adalah P sebelum sama dengan P sesudah, atau momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan, yaitu rumusnya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Contohnya yaitu dua benda yang berbeda massa dan berbeda kecepatan. Yang A adalah 3 kg dengan kecepatan 5 meter per second. Yang benda B massa 6 kg dan kecepatan negatif 4 meter per second. Setelah tumbukan benda A bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per second, hitung kecepatan benda setelah tumbukan. Jawabannya adalah kita masukkan rumus tadi, yaitu massa benda A dikali kecepatan benda A ditambah massa benda B dikali kecepatan benda B, dan massa benda A dikali kecepatan benda A setelah tumbukan, dan tambah massa benda B dikali kecepatan benda B setelah tumbukan, yaitu 3 kali 5 tambah 6 kali negatif 4 sama dengan 3 kali negatif 1 ditambah 6 dikali kecepatan benda 2 setelah tumbukan, yaitu 15 kurangi 24 sama dengan negatif 3 tambah 6 VB aksen, yaitu negatif 9 sama dengan negatif 3 tambah 6 kali VB aksen. Negatif 9 tambah 3 sama dengan 6 kali VB aksen. Negatif 6 sama dengan negatif 6. Negatif 6 sama dengan 6 dikali VB aksen. Jadi jawabannya VB aksen adalah negatif 1 meter per second ke arah kiri, yaitu kecepatan benda setelah tumbukan. Kecepatan benda B setelah tumbukan yaitu negatif 1 meter per second ke arah kiri. Koefisien restitusi atau kuat tumbukan. Yang pertama, lenting sempurna dengan kuat tumbukan sama dengan 1. Terpental berlawanan arah dengan sebelumnya. Lenting sebagian 0 lebih kecil dari kuat tumbukan, lebih kecil dari 1. Terpental sendiri-sendiri. Tidak lenting. Kuat tumbukannya sama dengan 0. Setelah tumbukan itu benda tersebut menjadi 1. Sekian penjelasan dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.